Hi everyone, hi listeners, welcome to podcast Jebakan Ilusi Hati. Masih bersama saya Fajar Nurjaman. Dan seperti biasa di podcast ini kita akan membahas tentang sebuah hubungan, entah itu hubungan keluarga, pertemanan, atau bahkan pasangan kalian nih guys. Atau bisa jadi ini adalah tentang hubungan masyarakat, antara kalian dengan masyarakat. Dan yang pasti untuk setiap tema yang kita akan bahas di sini, kalian bisa request langsung melalui IG ini di @nurjaman_f. Dan di episode kali ini sangat spesial sekali. Kenapa sangat spesial? Karena kita langsung di request oleh kalian semua listeners untuk live IG. Tentunya tema kali ini adalah mengapa keluargaku berbeda, atau bisa dibilang kondisi keluarganya ini broken home nih guys. Kira-kira apa yang kalian rasakan jika kondisi ini kalian alami nih guys? Kecewa, sedih, udah pasti ya. Dan siapa yang kalian salahkan kira-kira nih kalau misalkan kita masuk di kondisi ini? Diri sendiri? Orang lain? Orang tuamu? Atau bahkan Tuhanmu? Kira-kira juga nih, apa sih yang sering kalian lakukan ketika kalian mengalami kondisi broken home? Apa kalian pernah melakukan hal-hal yang aneh? Tidak atau iya? Nah, jawab itu di hati kalian sendiri masing-masing, oke? Oke, tanpa basa-basi, kita bahas semua apa sih broken home? Kenapa sih terjadi broken home di rumah kita? Kenapa sih keluargaku berbeda dengan orang lain? Sebuah keluarga itu tentunya kita selalu berharap mempunyai keluarga yang harmonis dan bahagia. Pasti, itu pasti. Tapi kadang realita kenyataannya itu tidak sepaham dengan apa yang kita harapkan. Betul? Ya, pasti betul. Dan tak selamanya juga hubungan itu baik-baik aja antara kamu dan pasangan. Ini untuk yang nikah, atau orang tuamu, ini bagi kamu yang anak-anak. Kondisi ketidakharmonisan serta ketidakbahagiaan ini yang menciptakan rumah itu menjadi rusak. Situasi kondisi ini menjadi berantakan. Nah, kondisi berantakan inilah yang disebut dengan broken home nih, illusionist. Pasti di pikiran kalian yang namanya broken home itu sudah pasti tentang perceraian. Ya enggak? Pasti tentang cerai. Orang tua cerai itu pasti disebut broken home. Atau misalkan kondisi rumah yang tidak harmonis dan sering kalian lihat antara orang tuamu ribut, atau kamu dengan kakakmu selalu ribut, itu juga dikatakan broken home. Karena broken home itu posisi ketidaknyamanan di rumah, posisi yang rusak di rumah. Tentunya broken home ini bisa karena perceraian, bisa juga karena komunikasi. Kita bahas dulu tentang orang tua yang bercerai. Kok bisa sih bercerai? Setiap orang itu pasti bertanya-tanya, kok bisa sih bercerai? Tapi perceraian ini pasti banyak faktornya dong. Faktor yang pertama itu adalah komunikasi mereka tidak berjalan dengan baik. Komunikasi antara ayahmu dengan ibumu itu tidak baik. Komunikasi yang tidak baik ini seperti apa, Kang? Komunikasi yang tidak baik ini adalah ketidaksepahaman antara visi yang mereka bangun di awal. Jadi ketika ada masalah itu mereka tidak mengkomunikasikannya secara kepala dingin, melainkan dengan kepala yang kepala panas, atau dengan ambisi dan emosi yang menggebu-gebu. Sehingga yang harusnya permasalahan itu meredup malah semakin memburuk. Itu yang pertama, komunikasi yang tidak baik. Yang kedua itu adalah faktor ekonomi yang memaksa mereka untuk berpisah. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya Akang sendiri sering banget lihat dikit-dikit cerai. Alasannya apa? Ekonomi. Pasti banyak banget alasan itu. Dan itu mereka berpisah karena keterpaksaan. Tapi ketika mereka berpisah, mereka juga disebut
tidak dewasa. Kenapa tidak dewasa? Karena mereka tidak memikirkan efek yang akan terjadi pada kalian sebagai anak. Gitu. Dan faktor yang ketiga, kenapa bisa bercerai juga adalah ketidakdewasaan orang tua yang tadi. Kalau yang tadi itu faktor ekonomi, cuek aja udah cerai. Kalau ketidakdewasaan ini adalah tidak saling legowonya antar mereka. Tidak saling kondisi menerima satu sama lain. Tentunya kalian pasti berharap punya pasangan yang seikhwan ya. Maksudnya seikhwan tuh punya ciri-ciri deh. Kamu juga pasti punya karakter impian pasangan masing-masing. Nah itu yang dikatakan seikhwan. Ketika kita tidak bisa menerima sebuah kenyataan bahwa sikap dan karakter aslinya adalah seburuk itu, maka sisi ego ini yang muncul. Ketika ego ini menguasaimu, maka muncullah ketidakdewasaanmu. Yang ada hanyalah, saya ingin berpisah deh. Saya udah muak deh dengan ini. Saya lelah untuk menghadapi kamu. Saya juga lelah untuk menghadapi hal-hal yang ada di situ. Itu ketidakdewasaannya orang tua. Yang keempat, ini biasanya terjadi perceraian itu karena perselingkuhan di antara mereka. Ini nyambung nanti materi untuk yang lain, yang nanti. Tapi kita jelaskan dulu, kenapa sih kok bisa selingkuh? Selingkuh ini tidak akan terjadi kalau misalkan faktor yang pertama, kedua, dan ketiga ini tidak terjadi. Selingkuh itu biasanya hanya untuk yang suami istri ya. Biasanya ada ketidakpuasan di antara mereka. Ketidakpuasan di sini kita ambil yang sisi positifnya, jangan yang negatifnya, oke? Ketidakpuasan antara mereka itu mengenai apa, Kang? Mengenai itu tadi. Tidak bisa menerima kekurangan, itu salah satunya contoh. Padahal setiap orang itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Harusnya mereka punya prinsip di mana kelebihan saya itu harus menutupi kekurangan pasangan saya. Itu yang harus jadi prinsip kalian. Oke? Nah, ini istimewanya nih. Ini live IG langsung ya. Jadi silakan kalian kalau misalkan nanti ada pertanyaan langsung komen aja. Nanti akan insya Allah jawab. Dan faktor yang terakhir kenapa terjadi perceraian? Itu karena mereka lemah iman. Loh kok gitu Kang? Iya dong. Harus kalian tahu nih guys, sebagai anak, dan mudah-mudahan kalian semua tidak akan berproses untuk bercerai begitu aja ya. Tidak adanya iman. Karena kalau misalkan kalian punya iman yang kuat insya Allah, kamu harus paham bahwasanya perceraian itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Kang, kalau misalkan memang perceraian itu harus terjadi gimana Kang? Karena misalkan pasangan kita KDRT atau hal-hal lain yang memang mendolimi kita. Kalau memang misalkan posisinya kalian sudah sangat tersakiti secara fisik, lahiriah, batin, ya apa boleh buat. Perceraian itu ya tidak bisa dipersalahkan. Silahkan kalian bercerai. Tapi ketika kalian jadi orang tua, tolong pikirkan posisi anak-anakmu nanti. Anak yang pertama ikut siapa ya, anak yang kedua ikut siapa, anak yang ketiga ikut siapa. Cuman sayangnya ketika kalian berpisah dan posisi anak juga terpisahkan, mereka dalam tanda kutip anak kalian itu pasti dilema. Dilemanya kayak gimana? Kok saya sama ibu padahal saya pengen sama ayah. Nanti apa yang terjadi? Mereka berontak padamu. Makanya harus benar-benar nih dipikirkan siapa yang akan ikut. Kalau misalkan memang harus terpaksa banget yang namanya bercerai. Oke, kita kembali ke topik bahwasanya kenapa sih keluarga kita berbeda? Kenapa harus terjadi broken home? Selain daripada perceraian, Akang juga tadi bilang bahwasanya ada miscommunication. Bukan hanya serta-merta broken home itu tentang perceraian nih, illusionist. Bukan. Kadang ada juga yang kelihatan sama kita mah keluarga tuh baik-baik aja nih. Keluarga tuh baik-baik aja, nggak ada indikasi bahwa keluarga itu broken home gitu. Kok bisa Kang? Itu disebut broken home? Yes, bisa. Kenapa? Karena yang merasakan itu adalah anaknya. Kamu lihat deh anaknya. Kalau anaknya dari keluarga sana, dari si keluarga A tersebut posisinya ngurung terus kayak emosionalnya membludak-bludak gitu. Kamu harus tanda tanya, kok dia gitu? Padahal keluarganya baik-baik loh. Padahal keluarganya ibu bapaknya sugih-sugih loh.
anak orang kaya loh. Illusionist, broken home ini bisa terjadi ketika miscommunication antara suami istri atau bisa jadi orang tua dengan anaknya. Ada satu kejadian di mana memang mungkin kalian pernah dengar deh. Orang tua yang asalnya letuk, Sundanya gini, "Hanjakal aing ngalahirkeun nyaneh." Gitu. Mungkin kalian pernah dengar ya, atau versi Indonesia gini, "Saya menyesal lahirin kamu." Mungkin kalian pernah dengar. Ketika kamu sebagai posisi anak mendengar perkataan itu, apa yang kalian rasa? Mungkin yang kalian rasakan itu kayak rasa, ngapain juga gue hidup lagi di dunia, ya nggak? Ngapain juga sih ada di dunia ini ketika kita mendengar ucapan seperti itu? Meskipun si orang tua itu bilang secara emosional. Yang namanya emosi itu kadang sesaat, guys. Tapi perkataan yang menyakiti itu merusak mental anak. Nah, di sini ada dari Teh Sifat nih, bilang, tidak semua broken home tentang perpisahan yang berakhir di meja hijau semata. Betul. Ini yang saya jelasin. Enggak semua tentang perpisahan broken home tuh, tapi posisi si anak yang ada di rumah juga itu bisa dikatakan broken home dengan terjadinya mix kayak tadi. Ada kalimat yang kedua muncul, "Dah, gak usah pulang sekalian, mama juga gak butuh kamu." Kalimat yang kedua muncul ini yang pernah saya dengar. Apa yang terjadi? Rusaklah mental, rusaklah cita-cita untuk hidup, sekedar hidup aja nih udah enggak nih. Broken home, betul-betul broken home. Apa yang terjadi? Si anak itu ketika mentalnya sudah kena, jangan salahkan mereka karena mereka salah gaul. Kok gitu, Kang? Yes, salah gaulnya anakmu. Saya kasih tahu buat kalian semua calon orang tua, termasuk saya juga baru jadi orang tua. Kesalah gaulan dari anakmu nanti itu dipengaruhi oleh orang tua yang pertama. Anak akan tidak salah pilih ketika orang tuanya pun baik-baik aja, harmonis, ngajak ngobrol kalian, ngajak diskusi kalian. Jadi mengasih nasihat-nasihat yang memang diperlukan oleh kalian. Tapi bagaimana kalau misalkan kondisinya di dalam rumah antar orang tua saja yang kalian lihat mereka tidak pernah ngobrol. Mereka tidak pernah untuk mendiskusikan sesuatu. Yang kalian lihat cuman seperti itu dan kamu cuman datang pulang ke sekolah, makan, ke kamar, udah gitu aja. Tanpa ada komunikasi hal-hal yang lain tentang membahas visi misi hidup atau visi misi yang lain tentang jodohmu atau yang lain sebagainya. Kalau misalkan sudah terjadi hal seperti itu di dalam rumahmu, itulah yang namanya broken home pasif. Kalau broken home aktif itu sudah pasti cerai. Kang, levelnya kalau misalkan bahaya mana antara broken home aktif dengan broken home pasif? Dua-duanya bahaya. Tapi yang harus kalian ingat, bukan hanya pada anak loh efeknya, tapi pada orang tua juga. Itu ada efeknya. Kita bahas dulu yang tentang bercerai. Balik lagi ya pertama. Ini yang broken home aktif. Ketika orang tua atau suami istri memutuskan bercerai, berpisah, mereka itu mempunyai efek traumatik. Kok bisa, Kang, orang tua kita traumatik padahal mereka ingin berpisah? Iya, yang kalian lihat itu hanya sekedar berpisahnya. Ayo, yang kalian lihat itu hanya sekedar berpisahnya mereka, tapi kalian tidak pernah tahu apa yang terjadi di antara mereka. Bisa jadi kalau misalkan mereka di antara mereka ada yang KDRT, itu bisa jadi. Dan kalau sudah KDRT wajib pisah. Main tangan atau yang lain sebagainya yang sudah KDRT pisah aja. Kenapa? Kalau misalkan bertahan bisa mati. Itu aja. Nah, kalau misalkan tentang KDRT yang tadi dan harus terpaksa memisah, itu bakal terjadi traumatik di antara mereka. Kalau misalkan yang kasarnya itu adalah suami, yang kenanya adalah istri,
istri ini pasti traumatik. Yang ada di pikiran seorang istri ketika sudah bercerai gara-gara KDRT, itu yang pertama dipikirkan adalah saya tidak mau untuk mempunyai suami lagi. Itu yang pertama. Meskipun anak-anaknya selalu bertanya, "Mah, saya kangen papa. Mah, kapan ya saya punya papa kayak orang lain?" Ketika anak yang polos itu bertanya pada istri itu yang sudah bercerai ya, itu dilemanya betul-betul dilema. Kenapa? Nah betul Vin, yang sekarang terjadi nih, Leslar lagi KDRT katanya. Nah traumatik ini, dilemanya ini gini, si istri ini bilangnya gini dalam hatinya ya, aduh kalau saya nikah lagi dia bakal sayang enggak sama aku dan sama anak aku. Karena posisinya ketika sore ya, bahasanya kasar, ada duda janda dan duda menikah nih. Mereka itu pikirannya sama. Pikirannya pasti sama. Mereka bakal sayang nggak sama aku dan keluargaku. Maksudnya keluarga, anak dulu deh. Kalau untuk keluarga yang besar, it's okay, nanti yang ikut. Karena kalian juga pasti pernah dengar dong yang namanya ibu tiri, bapak tiri, yang kasus-kasus di televisi kayak gimana. Ada ayah tiri yang memperkosa anaknya, ada. Maksudnya anaknya itu anak tiri ya. Ada yang ibu tiri menyiksa anak tirinya sampai meninggal, ada. Kamu tinggal lihat di beberapa Google, di beberapa artikel, banyak kasus yang seperti itu. Nah dilema-dilema ini yang dihadapi oleh orang tua yang bercerai karena KDRT. Itu traumanya mendalam banget, nggak bisa sembarangan loh. Jadi kita nggak bisa menganggap, kenapa sih? Kan gampang tinggal milih, ya bagi kalian yang belum punya traumatik gampang gitu. Kalau yang udah punya traumatik beda. Dan hal ini juga akan terjadi ketika pada orang tua yang berpisah karena perceraian. Ketika orang tua bercerai di sini, hal yang pertama terjadi itu adalah traumatik, tidak akan ada rasa percaya. Hilangnya rasa percaya pada pasangan. Ya kayak gimana ya? Kalau yang namanya perceraian karena selingkuh, ya hilang percayanya. Tiba-tiba hilang aja gitu. Mau gimana percaya lagi? Susah. Jadi ketika akan ada jodoh yang mendekat lagi tuh pasti mikirnya, enggak deh, pasti sama aja kok. Dia pasti mengkhianati. Itu susah. Dan enggak setahun 2 tahun untuk hilang traumatik. Efek yang kedua untuk orang tua yang berpisah, yang diterima oleh mereka ya, kita bahas dulu tentang mereka karena kita harus membaca perspektifnya. Ada 2, perspektif orang tua dan perspektif kalian sebagai anak. Ini mental-mental yang ada di situasi broken home. Yang kedua ini yang biasa dirasakan oleh orang tua yang berpisah adalah rasa kekhawatiran yang sangat menggebu-gebu. Khawatirnya tentang apa, Kang? Banyak banget. Yang pertama mereka pikirkan ketika sudah berakhir atau sudah bercerai adalah mengenai tentang anaknya. Mereka pikirkan itu adalah, aduh anak saya gimana nih? Nasib kedepannya kayak gimana? Aduh anak saya kira-kira kena mental nggak ya dengan saya berakhir seperti ini? Yang ketiga, khawatirnya adalah mereka tidak bisa mendidik kamu seperti seperti yang seharusnya gitu. Keinginan orang tua itu pasti mendidik anak menjadi lebih baik dari mereka dong, pasti. Rasa khawatir itu muncul untuk mereka. Karena yang namanya single parent seperti itu coy. Tugas 2 orang dijadiin jadi 1 orang. Karena mendidik anak itu berat. Nggak seperti kita ngingu ayam gitu. Yang apa ya ngingu? Ngingu apa ya Indonesia? Ternak, sorry. Kayak kita ternak ayam, kalau ternak ayam kita beli ayam udah tinggal parap kasih makan kelar gitu. Udah gede potong. Anak itu nggak gitu. Dari mulai lahir orang tua itu sudah bertanggung jawab, udah mikir nih. Duh, sayang banget nih anak. Udah sayang banget ke kalian tuh, udah sayang banget. Mereka tidak akan pernah tahu ada apa di depan mereka. Dan ketika yang di depan mereka adalah perceraian, rasa khawatir itu muncul.
saya gimana yang ngebesarin anak saya, ngedidik anak saya untuk menjadi lebih baik, tidak seperti saya dan tidak pernah mengalami kondisi seperti saya. Kondisi di sini adalah perceraian, oke? Mereka itu memikirkan seperti itu loh. Makanya jarang banget ketika orang tua yang sudah bercerai itu nikah lagi. Jarang banget. Kenapa? Ya itu, ada dua hal itu. Ada traumanya, ada rasa khawatir. Itu di sisi yang bercerai. Kita bahas orang tua yang miskomunikasi, yang bahasanya di sini adalah broken home pasif. Yang miskomunikasi di sini efek bagi mereka semua adalah suami istri. Meskipun mereka masih satu naungan di dalam rumah, efeknya adalah canggung, udah pasti. Dua, ketidakpercayaan, udah pasti muncul. Karena ketika masih dalam satu rumah, meskipun dalam satu rumah, rasa tidak percaya itu muncul. Kayak model curiga-curigaan aja gitu. Jadi akhirnya yang terjadi adalah ribut lagi. Padahal siapa yang dituduhkan itu belum terjadi. Itu yang pasif dan itu resikonya fatal. Jadi milih mana kan? Yang ya kalau dipilih sih mending jadi keluarga bahagia. Tapi jangan ya, mudah-mudahan kalian semua jangan mengalami hal-hal seperti itu. Yang namanya pasif ini lebih bahaya. Efeknya itu 2 kali lipat dari yang aktif. Kalau yang aktif mah cerai ya udah. Kalau yang pasif ini bahaya banget. Mereka kayak model kalau disebut mah perang dingin. Mereka ribut tapi kelihatannya diem-diem aja. Efek bagi mereka itu pasti ya rasa tidak percaya, curiga-curigaan aja, terus ribut-ributan. Efek yang ketiga, ketika mereka perang pasif atau broken home pasif di sini bagi orang tua itu tidak adanya feel, tidak adanya rasa menggairahkan bagi mereka untuk ngobrol dengan anak. Itu hilang. Kenapa? Sekedar mereka pulang dari kerja untuk pulang ke rumah aja nih, dalam hatinya mereka ngerasa aduh ngapain pulang, malas banget sih pulang, cuman kepaksa aja gitu. Jadi mereka pulang. Ketika pulang ya udah cuman sekedarnya aja ke anak, cuma hai nak, dah ya begitu doang. Padahal komunikasi ini antara orang tua dan anak itu sangat penting banget guys. Penting banget ilusionis. Jangan sampai enggak. Kalian kalau jadi orang tua ajaklah ngobrol anak-anak. Ajak ngobrol, sekedar ngobrol dan bercanda-bercanda ya, nggak lama juga nggak apa-apa. Setidaknya ada obrolan yang berbobot. Nah, ketika memang sudah terjadi miss di antara suami istri dan kepada anak, makin rusak. Jadi situasi rumah itu meskipun kokoh, di situasi di dalamnya itu panas banget. Apa yang terjadi kalau misalkan rumah kita panas? Nggak betah. Siapa yang nggak betah? Tiga-tiganya, suami, istri, anak nggak betah. Jamin. Kalau yang pasif itu begitu resikonya. Si anak saking nggak betahnya main kemana untuk menghilangkan stres dan menghilangkan hal-hal yang memang bikin dia gerah di rumah. Suaminya saking gerahnya di rumah, dia punya banyak alasan. Aduh saya ada urusan dinas luar kalau bagi yang di luar. Kalau si istri karena posisinya biasanya kebanyakan adalah IRT, ibu rumah tangga, mereka di rumah ya diem aja gitu. Kayak di rumah ya udah dia di rumah santai-santai aja. Paling nanyain ke anaknya, kamu pulang kapan? Udah gitu doang tok. Nah, itu bagi efek-efek bagi mereka orang tua. Kita bahas perspektif dari anak. Anak-anak yang broken home. Saya banyak menangani anak-anak yang broken home. Yang perceraian dulu deh. Atau dua-duanya ya. Langsung aja deh dua-duanya. Mental anak broken home itu udah pasti kena. Ini kata Teh Sifat nih, dekat tapi terasa sangat berjauhan padahal masih dalam satu atap yang sama. Betul, itu bahaya. Dan ini mental yang dikenakan oleh anak nih, yang kena ke anak itu untuk yang pasif sama aktif sama aja ya. Mental anak itu rusak. Bagi yang melihatnya posisi yang aktif maupun pasif, ketika ribut di depan mata, apa yang terjadi? Ketika kita masih umur 10 atau sampai 15 tahun, kita cuma bisa nangis.
cuman bisa nangis, pasti. Cuman, ma apa udah nggak usah ribut lagi, nggak usah. Apa yang terjadi ketika anak itu mencoba melerai? Orang tua yang tanggung ribut bisa kelewatan kalau udah main tangan. Itu anak yang nggak bersalah bisa kena gampar tuh. Apa yang terjadi ketika anak yang tidak bersalah ini kena gampar salah satu orang tua? Itu ada punya rasa dendam. Tidak dapat dipungkiri, anak broken home itu punya dendam. Ngaku aja. Pasti punya dendam tuh pasti. Gak bakal enggak. Cuman mereka nggak nunjukin sifat dendamnya kayak gimana. Nggak nunjukin dendam banget, pengen dibalas. Tidak. Dendamnya anak broken home itu adalah dengan satu hal. Dan ini sangat bahaya. Munculnya sifat tidak peduli. Hati-hati ketika kita punya anak, tapi anak kita tidak peduli ke kita. Harus ngaca nih. Kenapa anak saya nggak peduli kepada kami, orang tua? Ada yang salah nggak? Kalau memang dirasa ada yang salah, perbaiki. Tapi ketika kita ngerasa nggak ada yang salah, tanya anaknya kenapa. Anak broken home itu dendamannya dibawa sampai mati loh. Kalau anak broken home yang aktif, yang bercerai, punya dendamnya itu pasti salah satunya. Kalau misalkan si anak itu ikut ibunya, dia dendam ke bapaknya. Kalau dia ikut bapaknya, dia pasti dendamnya pasti ke ibunya. Itu udah pasti begitu. Tidak dapat dipungkiri deh. Tapi untuk yang fasik, dendamnya mereka adalah kedua-duanya. Jadi tidak peduli. Makanya efek ini gede banget nih. Yang ketiga, ketika tidak peduli, mereka tidak akan mendengar dan mereka main semaunya. Sikap arogansinya meningkat 5 kali lipat. Arogan banget. Iya, arogan banget. Saking arogannya, dia secara tidak sadar berkata kasar. Secara tidak sadar, dia salah memilih pertemanan. Secara tidak sadar juga, mereka itu bisa melawan kalian, para orang tua. Ini hati-hati. Kalau misalkan mereka sudah seperti itu, hati-hati. Mental health Kang, yes, betul sekali. Kalau mereka sudah main di luar hanya untuk mencari suasana baru yang berbeda dari rumah, dan ketika ada satu atau sekelompok circle yang membuat nyaman mereka itu tidak akan pulang, tidak mau untuk pulang. Kenapa? Karena mereka nyaman di situ. Tapi hati-hati kalau anak kalian adalah perempuan. Hati-hati. Di luaran sana itu banyak kucing. Ini untuk yang punya anak perempuan termasuk saya. Di luar itu banyak banget kucing garong yang selalu memanfaatkan situasi dan kondisi. Makanya kasihan banget kalau misalkan ada anak perempuan yang memang broken home dan tidak bisa diselamatkan. Mereka salah gaulnya pasti jauh. Beda sama anak yang laki-laki. Kalau anak laki-laki, anak broken home, sejauh-jauhnya mereka pasti balik lagi. Anak perempuan tidak. Makanya, sebisa-bisa sih kalau kalian jadi orang tua, jangan menciptakan situasi rumah yang panas, hadang gitu tuh. Santai aja. Dan saya akan bercerita sedikit nih, ketika ada anak yang salah pergaulan gara-gara alasannya broken home. Ini perspektif di anak cewek. Bagi anak cewek, aura atau kebutuhan atas perhatian orang tua itu 2 kali lipat lebih banyak daripada anak laki-laki. Jadi ketika anak perempuan ini kondisi rumahnya adalah broken home, mereka pasti akan mencari sohib untuk jadi lawan curhat lah, gitu. Tempat curhat dan lain sebagainya untuk menenangkan hati dan pikirannya dia. Tapi sayangnya kalau misalkan tempat curhatnya ini adalah laki-laki, kita sebut saja kucing garong. Kucing garong ini memanfaatkan situasi tersebut, hati-hati. Dan banyak kok kasus-kasus zaman sekarang yang
perempuan main satu orang perempuan, tapi banyak banget teman laki-lakinya ada 5. Kucing garong ini tinggal lep aja. Anggaplah si anak perempuan ini ikan asin gitu. Apa sih yang terjadi ketika kucing garong lihat ikan asin? Gak mungkin diem. Minimal diambu gitu. Diambuan dulu, dihidup dulu, dijilat dulu, baru dimakan. Sama. Makanya kalau misalkan kalian punya anak perempuan, jaga baik-baik. Harus kontrol baik-baik, bener-bener dikontrol gitu. Main sama siapa, golongannya siapa, itu harus tahu. Karena banyak kucing yang di luar sana yang memanfaatkan situasi tersebut. Kita ambil contoh skenario seperti ini. Ada satu anak ini yang sudah terkena mental, sudah terkena penyakit-penyakit yang ada di dalam gara-gara broken home-nya, datang ke satu circle, banyak kucing nih. Ini pasti cerita ke si A. Ketika cerita, si A ini pasti menenangkan. Ketika si anak perempuan ini jatuh nyaman dan tidak bisa lepas dari si A ini pasti memanfaatkan segala yang ada di si perempuan. Apa yang terjadi ketika dua orang ini, si Ikhwan dan si Akhwan ini selalu bareng, yang muncul adalah setan. Apa yang terjadi? Ya habis. Ketika habis, kita ambil kata bahasa kasarnya bunting. Hamil dah dia. Hamil dia. Ketika pulang ke rumahnya memang sudah broken home, dianya hamil. Apa yang terjadi? Apa yang dirasa? Rumah hancur tambah hancur. Modelnya kayak gimana, kalian bisa bayangin dong. Sehancur apa sih? Hancur banget pasti. Orang tuanya yang pasif dulu ya. Orang tuanya yang memang satu rumah di sini pasti menyalahkan anaknya. Kamu buruk banget, kamu goblok banget. Wah, segala kata kasar keluar tuh. Pasti keluar. Apa yang terjadi ketika si orang tua ngomong kayak gitu? Ini anak yang punya dendam, ya pasti ngomong, pasti ngebela diri. Saya begini kan karena mama bapak juga. Itu pasti. Ketika dia ngomong kayak gitu, kalian pasti gimana sebagai orang tua? Akan menyalahkan diri kalian sendiri atau memang kepada anak? Dilema kan? Pasti. Ketentuan ini tidak akan terjadi kalau misalkan kalian bisa menjaga keharmonisan di depan anak. Itu minimal banget. Jagalah keharmonisan di depan anak. Jangan sampai kalau misalkan ada permasalahan, kita ribut-ribut di depan anak. Karena anak ketika melihat seperti itu, di pikiran mereka tuh kacau. Itu yang terjadi. Yang keempat, bagi anak-anak seusia kalian, relationis yang masih remaja, itu pasti salah gaul dan kalian diajak. Untuk yang laki-laki, sorry ya, mabok-mabokan, naik motor kebut-kebutan, drag-dragan, gitu. Itu udah pasti seperti itu. Ketika sudah mabok-mabokan dan yang lain sebagainya, siapa yang harus disalahkan? Orang tuamu, Tuhanmu, realita, atau dirimu? Siapa coba yang salah? Siapa? Yang salah adalah kamu. Yang salah pergaulan itu ya salah kamu. Pergaulan yang baik dan benar dan pergaulan yang buruk dan yang tidak baik itu ada di tangan kamu, ada di pilihan. Ya, it's your choice, coy. Itu pilihanmu. Salah pilih, salah gaul, ya resiko sendiri. Itu salahmu, bukan salah orang tuamu. Salahnya orang tuamu itu hanya menciptakan situasi rumah yang tidak nyaman. Untuk masalah salah pilih pergaulan, itu salahmu sendiri, bukan salah mereka. Sehingga kalian dimakan, untuk yang perempuan, sehingga kalian dimakan itu juga salah kalian sendiri, bukan salah orang tuamu. Ingat, orang tuamu itu bersalah hanya karena mereka menciptakan situasi rumah yang tidak harmonis, yang panas situasi rumahnya. Kesalahan memilih teman gaul itu kamu. Solusinya, kita bahas solusi ya. Terus gimana Kang solusinya kalau misalkan kita sudah menjadi orang tua agar kita terhindar dari yang namanya
broken home, dan kita harus menjaga kondisi mental dari anak-anak kita. Yang pertama, ketika memang kalian sudah memilih untuk menikah, oke, dengerin baik-baik. Ketika kalian sudah memilih untuk menikah, kalian harus tahu dulu yang namanya emosi si pasanganmu. Gimana caranya, Kang? Selama kalian pacaran, kalian itu pasti terbuai sama hal-hal yang positifnya. Itu pasti. Tapi harus kalian cari ketika mereka emosi itu kayak gimana sih, Kang? Mereka kayak emosi itu main tangan nggak sih? Kalau selama pacaran itu si pasangan kalian itu sudah main tangan, stop untuk dijadikan pasangan hidupmu. Jangan dipilih tuh yang begitu. Kenapa? Dan jangan pernah kalian berharap bahwa udah nanti juga setelah menikah mau berubah. Dan hello, sebelum menikah saja mereka sudah main tangan dan KDRT. Gimana setelah menikah? Lebih dari itu, kalian bisa mati. Karena tidak ada yang bisa merubah selain dirinya sendiri. Dan tentunya atas kehendak Allah, atas kehendak Tuhan untuk membolak-balikan hatinya. Itu yang pertama. Kedua, ketika memang emosional ini sudah diketahui, sifat buruk dan baiknya sudah diketahui, kamu jangan pernah terbuai sama sifat baiknya aja. Garis bawahi, kamu harus bisa menerima sifat buruknya, sifat terburuknya mereka. Ketika kalian sudah siap untuk menerima sifat buruknya mereka, hai Alia, berarti tandanya kalian sudah siap berumah tangga dan menjalin hidup ke depannya. Kalau kalian hanya bisa, sifat buruknya begitu, ya udah deh jadi, cuma asal begitu aja, ya salah juga. Kalian juga harus mengaca pada diri sendiri. Sifat buruk saya seperti ini, sifat buruknya dia gitu. Gimana sih kalau misalkan sifat baiknya saya bisa menutupi keburukannya, dan sifat baiknya dia bisa menutupi keburukannya saya. Karena suami istri itu tugasnya begitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika sudah menikah, kamu itu harus punya visi dan misi di dalam rumah tanggamu. Visi itu tujuan, visi yang harus dicapai ya. Kayak model Akang deh. Akang punya visi di rumah tangga Akang itu menciptakan suasana rumah yang harmonis. Itu minimal banget. Gimana caranya? Nah, caranya itu lewat misi. Misinya kayak gimana? Kita selalu komunikasi. Apapun permasalahannya, komunikasi berdua. Apapun permasalahannya, ya cari solusinya dulu deh. Boleh kok ribut? Boleh. Tapi jangan kebangetan. Jangan sampai tetangga kanan kiri, depan belakang kita tahu bahwa kita lagi ribut. Jangan. Ributnya kita main metafisika aja. Ya. Jadi nggak semua orang tahu bahwa kita sedang bermasalah. Yang ketiga, ketika kalian sudah berumah tangga dan sudah punya anak nanti, pikirkanlah dan selalu flashback. Ketika apapun masalah yang dihadapi oleh kalian berdua, seberat apapun masalah yang kalian hadapi nanti, dan pokoknya seberat apapun itu, jangan pernah berpikir untuk udahan. Yang pertama tuh, jangan pikir dulu untuk udahan. Kalau nggak berat-berat banget. Tapi coba diingat-ingat kembali. Ini yang udah punya anak ya. Ingat-ingat kembali dulu masa-masa berjuangnya kayak gimana sampai kita punya anak, umur dari lahir sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Di flashback, perjuangan kita selama ini sejauh apa? Sebesar apa? Masa kalah sih? Kalau misalkan kita sudah berpikir nyerah, pikirkan kembali nih, di flashback lagi, kira-kira efeknya buat anak kita apa? Bakal seperti apa untuk anak kita? Berat nggak untuk anak kita nanti? Kalau misalkan memang sangat terpaksa banget, pikirkan lagi, itu anak mau sama siapa? Mau sama kita atau sama dia? Seperti itu. Nah, ini untuk orang tua. Solusi untuk kalian ilusionis yang masih remaja dan yang kalian khususnya yang sedang merasakan posisi rumah yang broken home, solusi dari Akang, coba kamu
cari kegiatan yang betul-betul positif. Kalau misalkan kalian masih sekolah ya, cari kegiatan yang betul-betul positif. Cari lingkungan di sana, cari pertemanan di sana. Orang yang baik itu pasti sudah ngumpul di circle yang baik. Circle yang baik tuh kayak gimana kan? Organisasi. Terserah kamu organisasi yang mana. Yang penting jangan organisasi yang radikal ya. Jangan tahu-tahu kamu meleduk aja, bom bunuh diri. Jangan. Pilih organisasi yang sekiranya bisa menghidupkan gairah kalian untuk tetap hidup. Oh gini ya enaknya hidup. Oh gini ya warnanya hidup. Cari circle organisasi atau circle pertemanan deh yang bisa menggairahkan hal itu. Itu yang pertama. Kedua, perkuat iman. Maksudnya perkuat iman seperti apa, Kang? Sholat. Saya sholat aja. Kang, saya sholatnya masih bolong-bolong. Nggak apa-apa, sholat aja dulu. Nggak apa-apa, bolong-bolong juga setiap hari, bolong-bolong juga nggak apa-apa. Lama-kelamaan ketutup kok. Karena kalian akan ketagihan. Semakin dekat kamu dengan Tuhanmu, maka semakin jauhlah kalian dengan orang-orang yang cikal bakal dikategorikan salah pilih, yang membawa kalian pada kesesatan. Itu bakal jauh insya Allah. Mudah-mudahan ya. Yang ketiga, ketika memang kalian adalah anak broken home, carilah tempat atau sesuatu yang memang bisa meluapkan segala emosimu. Segala emosi di sini adalah segala yang terpendam di hati kamu agar lepas. Jangan sampai permasalahan yang kalian hadapi ini disimpan di dalam hatimu sampai akhirnya kalian gak mau makan, gak mau minum, badanmu kurus, kering. Ya jangan sampai. Pokoknya jangan sampai. Cari tempat dan sesuatu yang bisa meluapkan emosi. Kalau memang kamu suka nyanyi, teriak-teriak di situ. Kapan lagi teriak-teriak pada saat nyanyi? Suaramu emas kok, emas banget. Teriak-teriak di kamar mandi, Kang, boleh sambil pura-pura nyanyi. Itu oke, nggak apa-apa. Paling orang tua mau nanya, kamu lagi ngapain? Nyanyi. Udah. Padahal kamu sedang meluapkan emosi. Kalau suara kalian terlalu kencang, ya tinggal masuk ke dalam air, mukamu teriak-teriak di situ. Oke. Solusi-solusi dari Akang mungkin hanya seperti itu, dan sudah 44 menit kita bahas tentang broken home dan dengan tema mengapa keluargaku berbeda. Jika memang ada salah-salah kata dari saya atau ada ketidakpuasan yang tidak terjawab di sini, karena sampai detik ini belum ada yang nanya ya, mudah-mudahan. Kalau memang tidak puas, silahkan kalian tanya secara DM langsung atau kontak aja lah via IG Nurjaman_F. Sekian dari saya Fajar Nurjaman. Terima kasih sudah menyaksikan live IG ini, dan ditunggu nanti secara offline-nya di Spotify. Spotify-nya dengan nama Jebakan Ilusi Hati. Saya Fajar Nurjaman, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.